Pemirsa Barreskrim Polri memeriksa Ferdinand Hutahian terkait cuitannya yang diduga mengandung ujaran kebencian. Barreskrim Polri juga telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus tersebut. Penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan ujaran kebencian oleh pegiat media sosial Ferdinand Hutahian. SPDP diterbitkan usai pemeriksaan 5 orang saksi dan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari ahli bahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Ferdinand Hutahian diperiksa hari ini. Polri menerapkan pasal 28 ayat 2 junto pasal 54A ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu, penyidikan juga menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait menyebarkan berita atau pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Meskipun Ferdinand sudah memberikan klarifikasi, KNPI tetap melaporkan ke polisi dalam proses hukum Ferdinand. Tidak hanya KNPI, Ferdinand juga dilaporkan oleh Ketua Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, media sosial belakangan ini dibuat gaduh oleh cuitan Ferdinand diduga mengundang unsur penistaan agama yang ditulis di akun Twitternya. Cuitan tersebut dilaporkan Barreskrim Polri oleh Ketua Komisi Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pertama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas cuitan Ferdinand Hutahian. Sejumlah pihak juga telah melaporkan Ferdinand ke polisi seperti ke Barreskrim Polri. Lukman mengatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak ada warga negara asing. Tidak ada warga negara yang kebal dengan atau terhadap hukum. Setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli ia berasal dari kelompok minoritas atau mayoritas, tetap harus dihukum. Sementara itu, anggota Komisi 8 RI Bukhari merasa geram setelah membaca cuitan tersebut. Bukhari tidak setuju bila tulisan Ferdinand disamakan dengan pernyataan Presiden keempat Indonesia, di mana Gus Dur pernah mengatakan Allah tidak perlu dibela. Menurut Bukhari, ungkapan Gus Dur menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segalanya. Sedangkan apa yang diucapkan Ferdinand justru merendahkan. Bukhari meminta agar ke depannya Ferdinand lebih memperdalam ilmu agama sehingga bisa bijaksana dalam berkata dan bersikap. Ya, hari ini Ferdinand Hutahian menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri didampingi dengan kuasa hukumnya. Ferdinand dimintai keterangan seputar cuitan di media sosial Twitter yang diduga mengandung ujaran kebencian sara. Sudah bergabung bersama kami Haris Pertama, Ketua KNPI, dan Yeri Tawaluyan, Ketua Umum Garkindo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore Mbak April. Selamat sore Mbak April. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Haris KNPI terlebih dahulu. Pak Haris, apa alasan KNPI melaporkan Ferdinand Hutahian? Alasannya masalah kegaduhan yang dibuat oleh Bung Ferdinand ya. Dalam tulisan Twitter dia. Karena teman-teman DPP KNPI merasa bahwa tulisan Twitter dari Bung Ferdinand tersebut ini bisa membuat gejolak sosial yang mungkin lebih besar dibanding tahun 2017. Jadi saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI diminta oleh kawan-kawan pengurus untuk segera melaporkan Bung Ferdinand ke Mabes Polri agar gejolak yang ada dapat kita hindari bersama. Sudah dirasakan atau terasa dampaknya tidak dari cuitan Ferdinand ini bagi KNPI sendiri? Ya, jadi beberapa tokoh juga sudah mempermasalahkan masalah tulisan Bung Ferdinand di Twitter, ya, dan teman-teman mahasiswa dan lain-lain semua juga sudah mempermasalahkan hal tersebut. Jadi munculnya sebuah kegaduhan atau keonaran itu kan diawali pertama kali di media sosial. Ya, kita bisa lihat dampak dari tulisan tersebut di media sosial, ya, khususnya di Twitter itu bagaimana. Nah,
tulisan Bung Ferdinand itu ditulis jam 10.54, sekitar jam 10.54 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai malam harinya, sampai tengah malam sekitar jam 1 itu masih tergaung ya bunyi tangkap Ferdinand. Nah, jadi sebetulnya kegaduhan ini yang kita hindari. Jangan sampai dari kegaduhan media sosial, apalagi ini menyangkut masalah ketuhanan ya, tulisan ALLAH yang Bung Ferdinand tulis, ini menjadi lebih besar dibanding kasus surat Al-Maidah waktu tahun 2017 gitu loh. Jadi Anda mengkomparasinya dengan kasus Ahok beberapa waktu silam begitu ya? Iya betul Mbak. Baik. Itu kan baru surat dalam sebuah kitab suci Al-Quran. Hari ini kita menyangkut ke masalah ketuhanan yang punya bahasa tentang Tuhan ya, kata tentang Tuhan dengan huruf ALLAH ini kan cuma hari ini agama samawi. Kalau di Indonesia itu salah satunya misalnya agama Islam dan Nasrani. Nah ini jadi masalah karena ada kalimat perbandingan di sana yang dibuat oleh Bung Ferdinand, Allahmu dan Allahku. Gitu loh. Bang Yeri ada tanggapan? Begini, kita harus sadar bahwa hidup di Indonesia itu hidup di tengah-tengah kemajemukan. Berbagai latar belakang suku, kepercayaan, agama, dan kita harusnya memupuk persatuan. Makanya kan sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia ini harus dipupuk, harus dijaga dengan cara menghormati dan menghargai kepelbagaian, kebinekaan, perbedaan, dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Sekali kita masuk ke ranah yang bukan ranah kita, maka akan membuat kegaduhan. Jadi setiap warga Indonesia itu kan beragama, berkeyakinan, bertuhan, beriman, dan keimanannya itu harus kuat. Jadi ketika contoh, saya sebagai orang Nasrani mengatakan Allahku itu luar biasa, maka itu adalah wujud keimanan saya secara pribadi. Tetapi ketika saya kemudian membandingkan dengan keimanan orang lain, itu yang salah. Jadi sudah masuk ke ranah orang lain. Kebebasan beragama saya tidak boleh menyinggung agama orang lain. Termasuk juga gini Mbak, di komunikasi politik misalnya, itu kan ada yang namanya teori dramaturgi dari Irving Goffman yang mengatakan bahwa politik itu bagaikan panggung politik. Ada panggung depan, ada panggung belakang, ada front stage, ada backstage. Nah, yang masalah-masalah keagamaan, suku, ras, itu seharusnya ada di panggung belakang, ada di ranah pribadi kita masing-masing. Bukan untuk konsumsi publik ya, Bang Yeri? Iya, bukan konsumsi publik. Jangan masukkan ke ranah publik. Nah, yang repot sekarang adalah ini tipis sekali benangnya karena ada media sosial. Kita tulis di Twitter milik kita sendiri, atau di Instagram milik kita sendiri, di FB milik kita sendiri, dan menyatakan keimanan kita. Tetapi kemudian karena itu ruang publik, maka langsung heboh seperti ini. Dan saya kira ini yang tidak benar. Tetapi di pihak lain begini, kita kan beragama, beriman semuanya. Keimanan kita ini kuat. Jadi contoh-contoh seperti ini tidak akan mengganggu kekokohan, kekuatan iman kita kepada Tuhan kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat dampak negatifnya di sekitaran kita belum terlihat menurut Bang Yeri? Nah, sekali lagi kita ada di ruang publik, media sosial. Media sosial, baik media tradisional seperti mainstream seperti kita sekarang ini maupun media seperti media sosial, itu yang meributkan sebenarnya. Atau mempercepat malah diberi panggung begitu ya Bang Yeri untuk bisa up. Mempercepat
kegaduhan. Baik, Nah, baik. jadi gini Mbak. Kan ini si Bung Eva ini kan sudah minta maaf. Jadi sebagai umat beragama kita redam juga lah. Oke. Persatuan kesatuan itu lebih tinggi daripada kehilafan satu orang yang salah berucap, salah berkata-kata di ruang publik. Karena yang menjadi besar ada hashtag yang bertahan selama berjam-jam tersebut. Ini Ferdinand juga sudah mengaku bersalah dan meminta maaf, dan Ferdinand juga mengaku sedang sakit saat membuat Twitter yang mengandung syarat tersebut. Saya ingin tahu pendapat dari Bung Haris, tapi dijawab nanti dulu. Bung Haris, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.